Kalau Anda sudah tidak bisa kuasai dengan hegemoni, kalau Anda sudah tidak bisa kuasai dengan manufacturing consent, Anda terpaksa menggunakan kekerasan. Ya, sesimpel itu. Jadi, kenapa sekarang kita menyaksikan banyak kekerasan? Karena selama ini represinya dilakukan melalui consent, penciptaan consent. Cara penciptaan consent bagaimana? Penguasaan terhadap media, terhadap narasi, dan seterusnya. And it is crumbling. Jadi kekerasan yang semakin keras terhadap aksi-aksi pro-Palestina ini sebenarnya menunjukkan bahwa kendali Zionis atas narasi dalam persoalan Palestina ini sedang runtuh. Karena dia selamanya berada dalam situasi rentan, dia harus powerful untuk bisa bertahan. Betul. Karena dia harus powerful untuk bisa bertahan, dia harus mendapatkan dukungan dari kekuatan yang secara struktural powerful, yang lebih besar dari semua aktor yang ada di kawasan itu. Jadi ketika dukungan dari aktor yang paling powerful dalam sistem internasional itu berkurang, Israel itu pilarnya juga habis, itu kira-kira gitu. Nah, this is the beginning of the end, karena ya artinya apa? Artinya Amerika Serikat ini secara generasional itu menunjukkan pergeseran. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-32 season 3. 32 seperti panjangnya kekuasaan Presiden Soeharto. Waduh, kayak dalam masa kekuasaan yang penuh represi, terutama terhadap mahasiswa, yang kayaknya bakal jadi topik buat kita malam hari ini. Tapi bukan represi mahasiswa di Indonesia ya, Mas? Ya. Gimana? Walaupun di Indonesia ada represi nggak? Ada represi nggak? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada demo-demo juga soalnya. Gitu. Udah lewat musim pemilu, udah lewat. Iya. Terakhir kemarin pas putusan MK. Ya. Jadi sekarang kita bakal bahas terkait represi mahasiswa di Amerika Serikat yang sedang melakukan banyak demonstrasi berkaitan dengan agresi Israel di Gaza. Nah, sebelum lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita di Kontekstual COM di Instagram, Twitter, dan juga TikTok, dan jangan lupa subscribe dan follow di tempat kalian nonton podcast ini, yakni di YouTube dan Spotify. Oke, jadi untuk di sebagai latar belakang itu di Amerika Serikat itu semenjak sekitar semingguan yang lalu itu mulai terjadi. Semingguan itu tanggal berapa nih? Semingguan itu tanggal berapa ya? Abis Lebaran ya. Abis Lebaran gitu. Kalau di sini situasinya masih hangat-hangat halal bihalal, tapi di sana lagi panas-panasnya gitu karena mahasiswa, karena yang melihat korban jiwa yang sudah banyak, dan mahasiswa di Amerika Serikat mulai bergerak gitu, yang dimulai dari Columbia University gitu ya, salah satu university top di Amerika Serikat. Ivy League, termasuk buat social sciences-nya ya. Kalau yang mau HI dan yang lainnya juga biasanya suka ngeliat ke Columbia gitu. Nah, dan di Columbia ini para mahasiswa itu melakukan demonstrasi, mereka menduduki lahan gitu ya, lapangan di kampus gitu, ya kalau kita di sini mungkin ngeliatnya kayak rotunda UI gitu di lapangan yang simbolis gitu di depan rektorat atau di tempat strategis di dalam kampus untuk memprotes bagaimana terlibatnya Columbia University dan juga universitas lainnya gitu di Amerika Serikat itu dalam genosida yang sedang dilakukan oleh Israel di Gaza gitu. Bagaimana caranya? Yakni lewat investasi dari dana abadi kampus tersebut gitu. Jadi Columbia University katanya ada sekitar 13 miliar US dollar endowment gitu, dana abadi, dan itu sebagian diinvestasikan dalam perusahaan-perusahaan Israel ataupun perusahaan pembuat senjata gitu, weapons manufacturer yang senjatanya itu digunakan dalam genosida yang sedang berlangsung di Gaza gitu. Jadi ini para mahasiswa yang membayar biaya kuliah. Ya, jadi kan yang kemudian sebagian dari biaya kuliah itu tentu masuk ke dalam keuntungan universitas dalam endowment gitu. Ada penyumbang-penyumbang lain juga, tapi ya ada kontribusi mahasiswa juga di situ gitu kan. Jadi logikanya gue nggak mau dong kampus gue yang gue juga di sini
terlibat digunakan untuk mendorong dan melakukan genosida. Iya, betul. Nah, dan baru berlangsung 1-2 hari gitu ya dari protes di Kolombia tersebut ternyata menghadapi crackdown yang keras gitu ya dari pihak rektorat yang kemudian juga mendatangkan polisi ya. Jadi NYPD itu datang dan mulai menangkap-nangkapi mahasiswa gitu kan. Awalnya belasan mahasiswa dan ini yang menimbulkan justru protes ini menyebar gitu. Karena kan, selain polisi nangkep, ada juga mahasiswa-mahasiswa yang kemudian diskors ya. Diskors ya, diskorsnya bukan main-main ya gitu ya. Ada 6 mahasiswa yang langsung nggak bisa masuk ke asrama lagi gitu kan. Disuruh pindah. Barang-barangnya dilemparin di hallway di depan asrama gitu. Wah, itu gila banget sih. Asrama UI aja nggak begitu. Asrama UI nggak begitu ya Mas ya. Padahal saya dulu waktu di asrama UI ada banyak yang nggak bayar, masih nggak diusir. Jadi Indonesia lebih demokratis, dari Amerika. Jadi kalau nanti ada NGO Amerika yang cerita-cerita soal betapa demokratisnya Amerika Serikat gitu ya tinggal diledekin aja sih kayaknya. Di sana kan eviction aja pakai polisi kan. di kok orang nyewa tempat. Ya, bagaimanapun juga dari penangkapan tersebut, jadi protes itu justru menyebar ke kampus-kampus lain di Amerika Serikat dan bahkan beyond Amerika Serikat gitu ya, ke Inggris, sudah sampai di Sydney, sudah sampai di Inggris juga ya, di Prancis, Sciences Po ya. Sciences Po ya udah mulai ada juga. Jadi ya terutama mungkin di negara-negara yang universitas dan pemerintahnya itu memang dinilai masih banyak komplisit terhadap genosida yang sedang berlangsung. Protes itu menyebar gitu kan, dan juga sebagai respon terhadap crackdown tersebut. Tapi crackdown tersebut juga kemudian terjadi di tempat-tempat lain gitu ya. Karena penangkapannya kemudian nggak cuma di Kolombia, kita juga ada di universitas-universitas lainnya gitu ya. Menyebar ini di Texas ada, di California ada, di Georgia ada. Dan crackdown-nya itu luar biasa ya, karena di Texas salah satu yang paling serem ya, dan terekam di video kan. Semuanya sekarang ngerekam gitu. Bahkan ada yang bawa kamera full set gitu loh maksudnya. Kayak kamera reporter bahwa ya polisi, dan kalau di Amerika tuh ada banyak lah aparat penegak hukumnya, ada National Guard, ada juga state police segala macam, itu dikerahkan untuk mengawasi kampus, memasuki kampus. Kirain yang punya guard itu cuma yang disebut-sebut sebagai axis of evil gitu ya. Ternyata ada juga National Guard. Aparatus keamanan itu lebih membingungkan loh Amerika Serikat. Tapi intinya semuanya itu dikerahkan gitu di berbagai negara bagian untuk kemudian meredam protes ini yang sekarang sudah berujung kepada 400 sampai 500 orang gitu ya yang ditangkap gitu. Mulai dari mahasiswa sarjana, master, PhD gitu ya. Ada yang sampai nggak bisa masuk kampus juga, termasuk dosen dan bahkan profesor gitu ya, yang kemudian ditangkap oleh polisi. Dan ditangkapnya nggak cuma ditangkap, ada profesor ekonomi di Emory University, Caroline Fohlin. Dia profesor ekonomi yang nulis banyak buku tentang financial capitalism, soal bagaimana negara-negara maju itu kemudian membiayai pembangunan ekonominya. Ya, jadi cukup prominent. Itu cukup penting. Dijedotin ke lantai gitu, ke tanah. Konkret, ke nggak cuma tanah ya itu. Itu beton. Paving block ya, semacam itulah ya. Padahal sudah sepuh. Sudah 50-an tahun lebih gitu ya. Karena sudah cukup senior gitu. Karena dia nanya ke polisinya, itu mahasiswa diapain lah kira-kira gitu. Jadi dia ngelihat mahasiswa diperlakukan kasar, terus malah dia ikut diperlakukan kasar juga. Terus ada profesor lain, profesor filsafat ya, Noel McAfee. Ini bukan McAfee yang antivirus, tapi antivirus pikiran. Noel McAfee ini banyak nulis soal filsafat demokrasi. Jadi ini profesor tuh kayak gitu. Nah, dosen-dosen itu harusnya kayak gitu, jangan plagiasi, ngirim ke jurnal predatory gitu ya. Tapi ya nulis dan menghidupi tulisannya itu dengan membuatnya dalam tindakan gitu. Ya, tapi si Noel McAfee juga ditangkap. Gitu ya. Jadi ada banyak profesor, banyak dosen
yang kemudian ditangkapi karena menyuarakan bahwa genosida ini harus segera dihentikan, bahwa solusi bagi Palestina ya tuntutannya malah makin radikal gitu kan ya, Free Palestine, malah ada yang sampai kemudian mengekspresikan perlawanan terhadap genosida ya dengan bukan cuma minta peace lagi tapi memang sudah freedom gitu ya. Tapi ini juga yang kemudian karena banyak sekali range-nya kelompok yang menolak genosida ini kan, kemudian diserang dengan serangan-serangan antisemit gitu katanya. Itu kan yang menarik itu. Padahal lebih dari ya sebagian ya, hampir separuh katanya bahkan di beberapa kampus ini yang ikut demo adalah mahasiswa-mahasiswa dan dosen-dosen Yahudi gitu. Ada yang pada pakai kaos Jews not in our name for ceasefire, gitu. Jadi tuduhannya mereka ditangkapin dengan tuduhan antisemit, tapi yang ditangkapi adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Gitu. Jadi ini luar menarik biasa sekali. Ada satu foto yang sangat ikonik. Ada Profesor Ben Robinson, ya, profesor di Indiana University, pakai kaos Jews for ceasefire gitu ya. Kemudian ada 2 polisi nangkep dengan kasar gitu ya. Nah, 2 polisi nangkepnya alasannya adalah antisemit. Ya, lagi nangkep orang Yahudi dengan baju Yahudi menolak Yahudi menuntut gencatan senjata. Jadi ini menarik sekali. Jadi kayaknya memang ini momentum historis yang penting. Banyak yang mulai menyamakannya dengan aksi-aksi anti perang ya tahun anti-war 60-an Vietnam, anti perang Vietnam dan lain sebagainya. Jadi ini momentum yang defining generation di Amerika Serikat. Dan kita lihat juga kan bagaimana tadi tuduhan antisemitisme itu nggak cuma dari polisi gitu ya, tapi emang udah kayak blanket accusation aja gitu, kayaknya dari semua establishment gitu kalau kita bisa bilang di Amerika Serikat, dari partai politik Demokrat maupun Republikan gitu ya. Di Columbia University tuh kongresmen itu pada datang gitu loh. Dan kayak teriak-teriak antisemitisme habis itu pulang gitu. Jadi kayak itu cuma mau menyenangkan donor aja. Menyenangkan yang bayarin dia kampanye gitu. Ya, jadi kalau kata banyak orang nih baru keluar nih duitnya IPAC gitu kan sekarang, karena ada dari kalau di sosial media tuh ada per congressman ada ini nerima berapa dolar gitu di setiap kalau mereka ada aksi-aksi yang kemudian kelihatan ini mendorong narasi Israel. Dan itu kan sebenarnya kita perlu acknowledge juga gitu, mungkin terkait concern antisemit itu ada gitu kan, bagaimana kemudian ini kemudian ada juga yang menyerempet ke kebencian terhadap Yahudi gitu kan secara spesifik. Ya, tapi kalau organizernya secara clear dan yang aksi itu mayoritas secara clear dengan jelas menegaskan bahwa mereka menolak antisemitisme. Betul. Sudah ada panduannya. Aksi gitu ya. Tapi di setiap aksi itu kan biasa. Kalau kita biasa aksi dulu kan Ikhlas kan juga di BEM, gue juga di BEM gitu kan, selalu ada orang-orang yang entah dari mana gitu. Pasti ditaruh gitu loh, ditaruh sengaja gitu oleh ya siapa nggak tahu gitu ya, walaupun sebenarnya kita tahu juga tapi nggak bagus nyebut di sini gitu kan. Tapi ya mancing-mancing begitu yang sebenarnya bukan bagian dari masa aksi, justru ada di situ supaya aksinya bubar gitu. Caranya dia mancing itu nanti jadi justifikasi kekerasan, setelah itu nanti tinggal disalahin mahasiswanya. Gitu. Nah itu biasa. Benar-benar. Iya gitu. Benar. Tapi bawa largely dan menurut gue emang 99% itu benar-benar peaceful dan nggak antisemit sama sekali gitu kan. Bahkan teman-teman Yahudi itu merayakan Passover gitu kan di dalam protesnya gitu, di antara tenda-tenda di mana tempat mereka camping gitu kan di sana. Ya mereka melaksanakan Passover aja. Jadi ini kan pukulan terhadap narasi rasis bahwa Palestina itu melawan karena mereka benci Yahudi gitu ya. Karena orang Palestina terbelakang, rasis, anti Yahudi sehingga mereka membenci
Israel. Padahal kan justru aksi-aksi ini secara clear menunjukkan bahwa pembelaan pada Palestina adalah pembelaan pada kemanusiaan, dan mereka tidak anti Yahudi, mereka anti penjajahan gitu ya. Ya. Karena tadi justru menarik sekali melihat bagaimana orang-orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam itu bisa bareng gitu bisa ya. Bareng, dan saling melindungi di dalam aksi-aksi damai ini gitu. Iya. Jadi ya ketika ada orang nuduh antisemitisme dan seterusnya, ya sangat unsubstantiated dan jelas lebih karena itu. Ini cara rumus biasa dari Hasbara kan gitu ya. Pertama kalau dia habis bunuh orang, jawabannya adalah bukan kami yang bunuh gitu kan. Habis itu nanti pertama yang bunuh itu orang Palestina gitu. Habis itu terbukti bukan, ini nggak jelas siapa yang bunuh gitu kan. Habis itu boleh ini terjadi tapi dalam situasi yang tidak jelas, dan jangan lupa itu human shield. Nah gitu. Lalu habis itu setelah nggak bisa dibantah-bantah lagi, kamu antisemit ya. Nah gitu. Jadi ketika kamu antisemit atau kamu Hamas? Terus sekarang tambah lagi, kalau dulu kamu antisemit ya, sekarang tambah lagi kamu Hamas gitu ya. Ya kayak gitu, itu simpel aja. Karena Anda nggak punya argumen lagi, karena orang-orang ini nggak punya argumen lagi, nggak punya bukti lagi, ya tinggal cap aja. Dan yang ngikutin cap ini tinggal orang-orang goblok atau punya kepentingan atau radikal. Karena nggak mungkin itu loh, dengan usual penglihatan biasa aja kelihatan bahwa ya antisemitisme itu nggak hadir gitu dalam protes ini. Yang mereka protes mereka bukan protes terhadap orang Yahudi sendiri ya, tapi terhadap agresi Israel gitu kan di Gaza gitu kan, genosida Israel di Gaza. Jadi yang mereka tuntut itu bahkan yang nggak jauh-jauh, misalnya sampai Israel harus apa segala macam, yang penting stop dulu gitu kan, ceasefire gitu, dan juga dan divest gitu. Pokoknya kampus jangan terlibat dalam bagian dari BDS berarti ya itu ya, boycott, divestment and sanction. Nah tapi kemudian yang menarik juga buat gue gitu kan, itu yang tadi selain dari politisi sendiri, juga dari media coverage-nya kan sebenarnya juga tidak berimbang gitu kan. Dari dari media, karena yang teriak-teriak antisemit misalnya, gue capek banget loh lihat di coverage sampai dekat-dekat gitu. Sama capek banget lihat New York Times. Iya. New York Times itu beberapa kali ngangkat opini itu isinya sangat tendensius ya. Tulisannya Brad Stevens misalnya yang taktik jahat dari orang-orang pro Palestina gitu. Maksudnya, dan memframe aksi-aksi itu sebagai sesuatu yang brutal gitu ya, dan seterusnya, padahal nggak ada bukti-buktinya dan seterusnya. Sementara coverage tentang aksi itu dari kacamata si pelaku aksi, dari dalam ini aja enggak gitu loh. Jadi emang ini menunjukkan gini, aksi-aksi yang ada di Amerika dan represi terhadapnya ini sebenarnya menunjukkan gambar besar bagaimana isu Palestina hari ini itu menunjukkan kontrol media, bias media, menunjukkan bagaimana kebenaran itu ditutup-tutupi gitu ya, menunjukkan bagaimana kepentingan segelintir elit yang diuntungkan oleh kekerasan yang sistematis itu kemudian bertentangan dengan kepentingan publik, tapi tetap dipaksa gitu. Jadi ini menunjukkan banyak hal yang salah dengan dunia kita hari ini, yang kemudian memungkinkan genosida di Palestina itu hari ini terjadi. Iya. Nah itu. Ini penting untuk mengingat bahwa saat aksi-aksi ini terjadi, ya kampus-kampus di Palestina itu sudah hancur, dihancurkan. Udah nggak ada universitas di Palestina gitu kan. Semuanya 12 universitas yang di Gaza ya, di Gaza dihancurkan, dan dihancurkannya tanpa alasan yang jelas kan. Video-video menunjukkan nggak ada sumber ancaman, nggak ada alasan di situ, tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Jadi memang ada scholasticide, ada pembantaian yang secara sistematis, secara sengaja terhadap kelas terpelajar dan institusi-institusi pendidikan. Jadi kalau kampus-kampus diam, ini keterlaluan memang gitu ya. Nah,
Nah, tapi kan yang udah menarik kemudian kenapa kampus gitu ya kan, karena inisiatifnya dari kampus gitu kan, manggil polisi dan segala macam, juga jadi ikut serepresif itu gitu ya, terhadap para mahasiswanya dan sivitas akademikanya gitu. Kenapa tadi? Iya, ya tadi karena publik dan masyarakat itu sudah melihat kenyataan gitu sih, simpel itu. Kalau Anda sudah tidak bisa kuasai dengan hegemoni, kalau Anda sudah tidak bisa kuasai dengan manufacturing consent, Anda terpaksa menggunakan kekerasan. Ya, sesimpel itu. Jadi kenapa sekarang kita menyaksikan banyak kekerasan? Karena selama ini represinya dilakukan melalui konsen, penciptaan konsen. Cara penciptaan konsen bagaimana? Penguasaan terhadap media, terhadap narasi, dan seterusnya. And it is crumbling. Jadi kekerasan yang semakin keras terhadap aksi-aksi pro-Palestina ini sebenarnya menunjukkan bahwa kendali Zionis atas narasi dalam persoalan Palestina ini sedang runtuh. Orang-orang sedang bangun dari tidur, gitu ya. Orang-orang melihat realitas karena sekarang mereka bisa lihat media bahwa yang dicap sebagai Hamas, yang dibunuh sebagai teroris itu ternyata anak-anak, perempuan. Ya. Orang melihat Israel melakukan pembantaian di rumah sakit, tapi kemudian ada kuburan massal yang bajunya masih baju-baju pasien loh. Iya. Masih baju-baju pasien. Kemarin juga. Tangannya ditali ke belakang. Ya, dokter-dokter masih ada yang pakai baju medis, masih pakai masker. Ditali di belakang. Ditali di belakang itu kalaupun dia teroris ya, itu pelanggaran hukum perang loh. Kalau dia lagi tidak berdaya, sudah jadi tawanan, sudah ditali ke belakang, sudah diborgol di belakang, terus ditembak dan dibunuh masalah. Apalagi ini dokter-dokter, perawat, ya, pasien-pasien. Jadi people are waking up. Ya, orang selama ini dicekoki dengan cerita-cerita bahwa Palestina itu yang jahat, Palestina itu yang teroris, Israel itu yang selalu dikeroyok, gitu ya. Orang mulai sadar bahwa semua cerita itu bohong, bahwa yang dilakukan oleh Israel adalah genosida dan Amerika Serikat komplisit terhadap genosida itu. Nah, ketika Anda nggak pegang lagi kendali atas pikiran, gitu ya, kalau lu nggak bisa ngatur lagi bagaimana orang berpikir karena orang nggak mau lagi manut-manut aja, gitu ya. Ya satu-satunya cara menjaga supaya mereka tetap inline apa? Ya diinjak, gitu ya. Ya dihajar gitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Hasbara is not working, bahwa kekuasaan terhadap media, narasi dan seterusnya itu sudah nggak efektif lagi. Makanya mereka frustasi banget kan, sekarang mau boykot TikTok, ban TikTok, sampai kemudian narasi-narasi media itu dikoordinasikan. Ini kan luar biasa sekali. Tapi ya ini justru menunjukkan bahwa masyarakat tuh sedang bangun gitu ya. Dan lalu penjelasan yang lain kenapa sangat represif, ada konsep menarik ini kayak imperial boomerang ya. Apa tuh? Jadi penggunaan kekuatan represif oleh kekuatan imperial untuk menjaga kepentingan imperialnya di luar negeri itu akan kembali ke negaranya. Karena negara-negara imperial itu kan dia perlu menggunakan kekerasan tadi untuk menjaga supaya eksploitasinya terhadap wilayah-wilayah lain itu bisa tetap dilakukan. Karena nggak ada orang mau dieksploitasi nurut, ya kan? Ya Soekarno bilang ya semua orang yang ditindas itu secara alamiah melawan. Nah, gitu. Jadi cacing pun kluget-kluget ya, kata Soekarno tuh. Jadi karena dia pasti melawan, nah kemudian ada kekuatan yang harus digunakan untuk membuat yang melawan ini bisa dikendalikan. Nah, maka dibangunlah teknologi-teknologi represif, ya, cara membubarkan demonstran, cara memata-matai
facial recognition ya, cara membajak HP dan seterusnya gitu. Jadi berbagai teknologi represi. Makanya Israel itu sangat disukai oleh rezim-rezim represif ya, karena Israel itu didirikan melalui teror, ya dia berdiri dan tidak bisa hidup tanpa meneror yang lain pasti gitu kan. Jadi teknologi represifnya pasti canggih. Karena teknologi represifnya canggih ya, para diktator di seluruh dunia pasti pengen berhubungan baik dengan Israel untuk dapat akses pada teknologi represif itu. Nah tapi ini kalau kembali lagi ke imperial boomerang tadi, Amerika Serikat kan juga kekuatan imperial dan dia kemudian mengembangkan teknologi represif ini untuk mengendalikan orang-orang yang dijajah di luar. Nah tapi teknologi represif ini termasuk orang-orangnya yang kemudian dilatih menggunakan alat ini dan seterusnya, pasti kemudian akan kembali dan akan menggunakan kepada rakyatnya sendiri. Dan itu boomerang di situ. Jadi kenapa kekerasan polisi Amerika Serikat itu sangat represif? Karena Amerika Serikat itu menggunakan kekerasan untuk menjaga kepentingannya di luar negeri, dan itu kemudian menular gitu ya kepada aparatus keamanannya di dalam negeri. Nah ini imperial boomerang. Nah kalau gue dengarnya beda, bukan imperial boomerang yang namanya, tapi ada giumnya gitu. Kita sebuah demokrasi itu nggak bisa mendukung negara otoritarian, negara yang ya dalamnya apartheid gitu kan, tanpa eroding demokrasi at home gitu kan. Nah, karena kan kita lihat justru ya dukungan Amerika Serikat terhadap Israel sebagai genocidal state gitu ya, sebagai oppressor, ini kan pasti dikritisi oleh orang-orang di at home gitu kan, karena ya demokrasi at its very nature yang mungkin kita boleh pakai democratic peace atau segala macam nggak suka gitu kan sama negara yang cenderung otoriter gitu, yang kemudian justru membunuh puluhan ribu civilians yang ya tentu itu nggak akan ditanggapi secara diam-diam gitu dalam demokrasi. Nah, tapi itu cuma bisa makanya karena itu dukungan dari negara tersebut ya, dalam hal Amerika Serikat terhadap Israel hanya dapat disustain lewat kekerasan gitu kan, lewat kemudian menghalangi freedom of speech, dan freedom lainnya gitu kan di Amerika Serikat, ditambah juga dengan tentu the extent of Zionist money gitu kan bagi yang di Amerika Serikat. Dan juga menurut gue yang paling direct pengaruhnya gimana adalah ke universitas-universitas di Amerika Serikat itu kan, karena mereka juga jadi kontributor gitu kan terhadap universitas-universitas di sana, karena kan di sana kan banyak yang nggak PTN gitu kalau bisa dibilang, jadi swasta. Jadi emang duit dari negaranya itu sedikit, banyakan justru mereka manage sendiri, plus donasi dari milioner, bilioner, many of which are Zionists gitu. Jadinya kayak kemarin tuh ada Robert Kraft gitu kan, akhirnya dia narik diri dari Columbia University, dan ancaman-ancaman untuk menarik diri itu yang kemudian juga mendorong universitas ini, rektor-rektor dan seluruh jajaran administrasi ini untuk bergerak gitu kan ya, karena itu mengaruhi langsung terhadap operasional universitas. Ujung-ujungnya duit. Duit. Dan dari para governor juga, misalnya kalau yang ada state fund-nya itu ke universitas juga kayak Ron DeSantis gitu-gitu segala macam juga ngancam untuk stop funding gitu kan, kalau mahasiswa-mahasiswa ini nggak bisa dikontrol gitu kan. Ya, tapi sebenarnya ini juga menunjukkan gap antara sebagian elit Amerika Serikat dengan masyarakatnya sendiri kan. Polling itu kan menunjukkan dengan jelas opininya itu untuk ceasefire sebenarnya kan. Tapi elit-elitnya masih sangat taat dan patuh ya kepada para donornya sebetulnya. Baru kemarin kan itu kan di pass gitu kan military aid buat Israel, Ukraine dan Taiwan sekaligus gitu. Karena Israel dapat sebagian porsi yang 28 miliar US dollars. Ya gitu. Jadi tapi kemudian dengan kita lihat udah ada represi yang segininya dari demonstrasi mahasiswa tersebut, ya kira bakal gimana itu? Karena kan demonstrasi di US kayaknya belakangan tahun ini udah cukup banyak ya, Black Lives Matter, dan kemudian mungkin counter protest juga dari yang right wing juga ada gitu.
Nah itu gimana gitu? Maksudnya kan kita udah it's proven again and again gitu kalau secara political leadership gitu, secara kemungkinan politik gitu, secara kebijakan itu di US kalau udah ada bipartisan consensus itu cenderung macet gitu, cenderung nggak bisa dibalikan gitu, termasuk dalam Israel gini gitu kan, dimana across the board Republican, Democrat di House, di Senate itu pasti masih dukung Israel gitu, overwhelming majority, bukan majority lagi gitu. Ini kan ditambah dengan gap tadi gitu antara. Tapi harus dibedakan dukung Israel, spektrumnya kan juga macam-macam. Dukung Israel pada derajat apa gitu kan? Menurut saya sih sama aja mas, apa ya derajat. Mungkin sekarang beberapa yang progresif di karena ada gitu kemudian oke, dukung Israel tapi ada red line-nya gitu kan. Problemnya ini kan berarti kan tinggal menggeser red line sedikit-sedikit. Kalau gitu menurut kan. saya sih when the push comes to shove ya, karena saya cukup ngikutin juga nih. Para congressman dan senator itu masih vote untuk military aid ke Israel gitu kan. Itu kan the most practical most practical use of legislature gitu kan, dari parlemen gitu kan. Dan bahkan beberapa banyak gitu ya dari progressives dari Demokrat gitu misalnya itu udah bilang, udah mewanti-wanti Israel ABCD gitu kan, dan bahkan ya cautioning dan mulai ada statement yang lebih pro Palestina, tapi masih vote terhadap bill itu gitu loh. Nah jadi kan ini yang penting kan gitu, jadi nggak terrefleksikan apa dari statementnya, kemudian dari political action lah itu kan. Sementara kan yang benar-benar bisa pressure Israel misalnya untuk stop the genocide, stop the aggression kan, kalau nggak ada dukungan dari Amerika Serikat. Betul. Ya perubahan itu proses yang panjang pasti, gitu kan. Misal dukungan Inggris terhadap Israel misalnya, ini kan bukan sesuatu yang juga muncul tiba-tiba kan. Dia buah dari kampanye yang cukup panjang. Inggris kan awalnya juga yang ditawarkan bukan Palestina kan, sebelum deklarasi Balfour itu malah pernah nawarin Uganda Plan gitu ya, orang-orang yang mengungsi itu di Afrika aja deh gitu kan. Ya sempat diangkat di Kongres Zionis, yang kemudian ya bahkan sempat disurvei juga gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kan ada deklarasi Balfour yang diumumkan oleh salah satu antisemit nomor satunya Inggris. Balfour itu antisemit. Iya. Balfour itu antisemit. Balfour itu antisemit. Balfour itu yang mendorong Aliens Act ya, jadi undang-undang anti orang asing tahun 1905. Itu ada undang-undang yang khusus dibuat untuk mencegah para pengungsi Yahudi yang lagi mengalami pogrom di Eropa Timur itu untuk masuk ke Inggris. Jadi Balfour itu bukan cinta orang Yahudi gitu ya, dia justru orang antisemit ya, dan justru orang antisemit inilah yang kemudian mendorong agenda Zionisme untuk kepentingan imperialis Inggris. Nah, bagaimana Inggris kemudian melihat itu sebagai kepentingan juga proses panjang gitu, dari Palmerston sampai Balfour, sampai kemudian nanti ketika Inggris jadi komisaris tinggi di situ. Jadi perubahan itu nggak terjadi tiba-tiba gitu ya. Nah, menurut gue apa yang terjadi sekarang ini adalah awal dari perubahan. It is the beginning of the end. Premisnya sederhana, Israel itu karena dia didirikan melalui kekerasan, dia pasti mengalami resistensi karena dia dicangkokkan melalui kekerasan terhadap satu wilayah yang nggak mau menyerah. Sekitarnya itu by default hostile. Karena sekitarnya by default itu hostile, termasuk penduduk yang terusir tadinya di situ, dia selamanya berada dalam situasi rentan. Karena dia selamanya berada dalam situasi rentan, dia harus powerful untuk bisa bertahan. Betul. Karena dia harus powerful untuk bisa bertahan, dia harus mendapatkan dukungan dari kekuatan yang secara struktural powerful, yang lebih besar dari semua aktor yang ada di kawasan itu. Jadi ketika dukungan dari aktor yang paling powerful dalam sistem internasional itu berkurang, Israel itu pilarnya juga habis, gitu, kira-kira gitu. Nah,
this is the beginning of the end, karena ya artinya apa? Artinya Amerika Serikat ini secara generasional itu menunjukkan pergeseran cara berpikir. Mungkin tidak sekarang, mungkin konsensus bipartisan dukungan buta pada Israel itu masih akan bertahan sekarang. Tetapi ini adalah event yang mendefinisikan generasi, dan ini akan dibawa ketika mereka mulai mengisi pos-pos yang lebih strategis gitu ya, nanti dalam waktu yang lebih panjang. Jadi ya perubahan akan terjadi gitu ya, bahwa kemudian nanti perubahannya seperti apa, lalu apakah pergeseran itu akan membawa solusi yang lebih jelas untuk Timur Tengah, untuk Palestina, ya itu pertanyaan nanti. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang signifikan, apalagi kalau kemudian membesar. Itu menurut gue sih ini event yang sangat penting gitu ya. Pertama kaitannya dengan Timur Tengah tadi, karena artinya dia akan mengerosi dukungan yang sangat diperlukan dalam jangka panjang oleh Israel, dan menjadi basis dari legitimasi dan keberadaannya. Tapi kedua juga kemudian dia menunjukkan persoalan dengan demokrasi di Amerika Serikat sendiri, dan Amerika Serikat akan kesulitan untuk kemudian ngomong soal demokrasi lagi kan. Sekarang kan mobilisasi retorika demokrasi untuk menghambat Cina dan Rusia misalnya. Jadi dengan praktek seperti ini orang ketawa lah ya. Lihat lah, orang bersuara aja nggak boleh, profesor bersuara aja nggak boleh. Ini yang kemudian tentu pukulan yang sangat berat bagi Amerika Serikat sendiri. United States is shooting itself on the foot, dan memberikan hadiah yang luar biasa pada Xi Jinping dan Putin gitu ya. Secara geopolitik ini ya. Nanti tahu-tahu disinggung dalam pertanyaan diplomatiknya. Kan. Nggak becus di kampus ya. Dan it's pretty ironic gitu ya kalau kita tengok sejarah. Gimana sebenarnya ya dalam ini Partai Demokrat ini selalu ada dalam sisi yang salah ya, kita bisa bilang dalam sejarah itu kan. Dulu di masa anti-war movement 1960-an terhadap Vietnam War gitu kan, Presiden Lyndon Johnson itu yang justru kemudian juga dari Partai Demokrat waktu itu yang juga berkeras untuk masih terus melanjutkan operasinya di Vietnam gitu kan. Dan oleh karena itu juga kelihatan ya bahwa ya kan saking tidak populernya, dan kemudian ya bahwa yang protestar itu juga sentimen itu terutama kuat di kalangan pemilih Demokrat. Akhirnya Presiden Lyndon Johnson nggak lanjut gitu kan, dan dan Vietnam War diselesaikan selanjutnya oleh dan perang Vietnam diselesaikan oleh Presiden Nixon gitu kan, isu ditarik setelah itu. Nah sekarang sama nih eventnya re-election juga gitu kan, dan gerakan anti-war movement ini kuat, tapi bedanya Biden udah terlanjur mutusin buat maju ini gitu kan, dan kelihatan tidak melakukan apapun ya at all gitu sekarang ya, selain pernyataan kosong untuk kemudian bahkan trying to appease the protesters gitu kan. Dan ya sekarang kan dinamikanya mungkin dia nggak akan bisa mundur kayak Lyndon Johnson dulu gitu kan, yang emang masih agak jauh dari pencalonan dari pemilu gitu kan. Kira-kira ya bagaimana kemudian itu akan berdampak terhadap pemilu dan dinamikanya juga gitu. Tapi faktor Biden ini memang unik sekali. Karena secara individu Biden ini orang yang sangat Zionis gitu ya. Di tahun 1982 itu ketika Israel itu menyerbu Lebanon Selatan untuk menghabisi PLO di sana. Jadi kemudian terjadilah invasi, Beirut itu dikepung, PLO masih melawan sampai akhirnya disepakati gencatan senjata. Akhirnya PLO sepakat untuk pergi dari Beirut ya, keluar. Tapi PLO minta perlindungan untuk pengungsi Palestina yang ada di sana. Nah,
lalu dijamin sama tentara multinasional, ada Amerika, ada Perancis, ada Italia kalau nggak salah di sana, sepakat gitu ya. PLO pergi, terus tentara multinasional itu akhirnya pergi juga, lalu Israel masuk, ternyata mengkhianati janjinya. Makanya orang Palestina sampai sekarang kalau perundingan sama Israel juga agak sulit, dia ngelanggar komitmen terus gitu ya. Nah, dia melanggar janjinya, kemudian dia masuk ke camp pengungsi yang terkenal adalah Sabra dan Shatila. Ya, Sabra Shatila ini kemudian dikepung, lalu Israel bersama dengan milisi sayap kanan Lebanon, milisi Falangis, itu kemudian melakukan pembantaian selama berhari-hari, 4 hari gitu ya. Dicatat sama wartawan Israel sendiri, 4 hari itu misalnya dia menyaksikan pembantaian brutal ya, keluarga lagi makan malam didobrak, dibantai, dibunuh semua gitu. Ada perempuan yang tangannya dipotong, cuma mau diambil perhiasannya. Ini kan hal-hal yang dilakukan oleh Israel juga di Gaza hari ini ya. Perampokan kan ada di video-video itu ya, ngambil perhiasan terus ini untuk calon istri gitu dan seterusnya. Dan kemudian Biden, gila, itu sangat pathological. Dan Bidennya itu ngomong Biden. Ini pembantaian ini itu sampai membuat Presiden Amerika Serikat waktu itu Ronald Reagan itu nelpon Menachem Begin, bos, ini genosida, ini Holocaust gitu. Dia sampai ngomong H word, ini Holocaust, stop gitu loh. Akhirnya di stop karena emang Israel itu kalau Amerika Serikat sebenarnya berani ngomong, dia berhenti karena dia nggak bisa bertahan tanpa Amerika Serikat. Titik gitu loh. Masalahnya elitnya ini di capture gitu kan. Nah, ketika Reagan ngomong stop, akhirnya stop. Tapi ada satu pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebaiknya Begin itu lanjut. Seorang senator namanya Joseph R. Biden. Joseph Robinette Biden. Jadi emang dia orang yang dari dulu sangat Zionis gitu ya. Yang membuat ini kalkulasi rasional soal Demokrat juga jadi nggak jalan. Dulu gitu bahkan lebih kompetitif gitu ya ngomongnya gitu ya. If there was no Israel, we have to invent one. Itu tahun 1986. 1986, aduh di track nih. Jadi emang sayang sekali Presiden Amerika Serikat dari Demokrat sekarang itu namanya Joe Biden. Gitu ya, emang ada faktor idiosinkratik yang membuat Amerika Serikat jadi sangat tidak rasional. Yang merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Benar. Ya, jadi meskipun sekarang ngomongnya mungkin lebih compassionate, udah kayak kakek, tapi tetap mungkin kalau bisa jadi calon presidennya lain, it would be different ya gitu kan ya. Cuman Zionism money goes a long way, jadi mungkin itu juga yang kemudian memengaruhi gitu, dan kemungkinan besar ya bisa memengaruhi country election mereka gitu kan, country election Biden gitu. Ya, Biden itu kan bertaruh pada kalkulasi bahwa toh perbandingan gue Trump yang jelas-jelas lebih hancur, lebih jelek gitu. Lu mau milih Trump gitu kan, kira-kira gitu. Nanti Palestina lebih menderita loh gitu kan. Nanti nggak cuma Palestina lebih menderita, lu juga akan menderita di sini karena akan diusir dari sini gitu lah, kira-kira gitu. Jadi sekarang kampanyenya ya tinggal fearmongering gitu. Tapi orang kan nggak bisa di gaslight begitu. Gitu. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita lihat ya, bagaimana respon para pemilih sih gitu ya. Kalau gue lihat kalau kekerasannya makin brutal, makin meluas, ya tentu akan makin berat buat Biden. Iya benar. Ya sebenarnya kalau gue lihat ya, kan cukup ikutin politik US. Kayak dalam polls emang ketat banget, dan bahkan Biden cenderung improving gitu kan. Tapi again di politik Amerika Serikat biasanya yang moving voters itu ya isu-isu yang mereka passionate gitu kan. Kayak misalnya berapa tahun yang lalu terkait abortion gitu kan. Ya, ini kan sangat sensitif gitu kan. Terutama buat Democratic voters, buat Muslim voters, buat Arab voters di Amerika Serikat yang semuanya itu leaning ke Demokrat gitu. Dan yang menurut gue sih ya udah better say goodbye aja gitu. Kalau sampai bukan sampai sekarang pun udah deket gitu ya, karena menimbang pemilunya di November gitu.
ini nggak bisa diselesaikan. Dan kalau sebagai kalkulasi aktor yang rasional gitu melihat seperti ini, secara domestik unfavorable, dukungan kepada Israel, secara internasional juga harusnya bisa dengan mudah gitu kan melepaskan aja gitu justru dan nggak ada untungnya kan? Nggak ada untungnya secara satu-satunya penjelasan adalah ya tadi para elit Amerika Serikat ini sedemikian terkooptasi gitu ya oleh kepentingan asing gitu ya, sehingga mereka nggak bisa bersuara untuk rakyatnya sendiri. Jadi menarik sekali ya Pak. Jangan-jangan yang dijajah itu bukan Palestina, bukan Gaza, rakyat Amerika Serikat termasuk Amerika Serikat gitu. The United States is under occupation. Under occupation by its political. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa berharap ya bahwa demonstrasi para mahasiswa ini bisa bertahan gitu di tengah represi, jadi punya nafas yang panjang gitu kalau kita bisa bilang, karena ya seperti yang dibilang Mas Sofwan tadi, ini mungkin the beginning of the end, tapi ya the beginning itu harus dikawal terus gitu kan sampai terjadi ya, karena kita lihat juga kita udah sekeras ini bersuara, kita udah semakin banyak bergerak, tapi belum ada perubahan gitu kan, kebijakan yang bisa termaterialisasi di level political leadership dari Amerika Serikat dan sebagainya. Ya, dan Amerika Serikat adalah kunci. Amerika adalah kunci. Kita di Jakarta mau Reagan telepon, gitu. Begin stop, ya kan? Nah, ini Biden keras, bantuan di stop, genosida bisa stop gitu. Iya. Ya, semoga kalkulasi rasional bisa menang juga di atas state capture dari. Ya, tentu Netanyahu wild card juga sih, dia juga bisa ini. Tapi tentu akan jadi rem yang sangat kuat. Jadi ya tadi Amerika adalah kunci. Apa yang terjadi di Amerika Serikat akan menentukan tidak hanya apa yang terjadi di Amerika, tetapi apa yang terjadi di Timur Tengah juga. Gitu. Karena itu ya kita penting untuk memantau, dan di luar soal kalkulasi itu ya ini soal nurani ya kan? Sudah jelas bahwa genosida atau kalau Anda masih melihatnya bukan genosida, ya yang jelas kejahatan kemanusiaan yang brutal, bukti-buktinya banyak gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang kehilangan nurani gitu kan, dan tidak bisa mengambil sikap yang jelas untuk itu, apalagi di kalangan akademia gitu. Kampus-kampus itu di Gaza dihancurkan, kampus di Amerika Serikat jadi sasaran kekerasan. Ya semoga ya kita juga bisa membangun solidaritas itu di sini. Iya. Jangan menjual jiwa Anda kepada Zionis. Ya. Termasuk yang di Indonesia. Aduh. Baik. Oke. Kalau gitu bahasan kita di episode kali ini cukup sampai sini. Nanti kita ikuti terus perkembangannya bersama Kontekstual. Jangan lupa nonton podcast Bebas Aktif rilis setiap minggu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bebas dan tetap aktif. Ciao.